Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan judul paper evaluasi killing well dengan menggunakan metode Bullhead pada sumur GEM 01 dalam acara Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral. Outline-nya adalah satu pendahuluan, nomor 2 profil sumur, kemudian analisa data dan kesimpulan. Pendahuluan. Killing well merupakan proses mematikan sumur dengan menggunakan fluida berat ke dalam lubang sumur untuk mencegah aliran fluida reservoir masuk ke dalam sumur. Di dalam well control ada 3 metode, yaitu driller method, wet end method, dan core method secara umum. Namun di sini kami akan spesial dengan killing dengan menggunakan Bullhead method karena di sini sumurnya adalah sumur gas sehingga mengembalikan gas ke dalam reservoir. Penyebab terjadinya kick ada beberapa. Yang pertama adalah karena sweeping, yaitu menyabut terlalu cepat, dan surging atau memasukkan pipa terlalu cepat. Tentu saja ada faktor-faktor teknis lainnya. Kemudian berat lumpur lebih kecil daripada formation pressure serta adanya abnormal pressure. Yang terakhir adalah karena adanya loss circulation atau hilang lumpur. Objektif perpanjangan ada yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengenai tentang analisa data well completion sumur GEM 01 yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan well control. Menjelaskan hasil analisis perhitungan well control sumur GEM 1 dengan menggunakan metode Bullhead. Mengevaluasi metode Bullhead dalam proses killing well sumur GEM 01. Batasan dari penelitian ini adalah killing well dengan hanya menggunakan Bullhead method, bukan metode yang lainnya. Awalnya adalah kita koleksi data, yaitu drain data, pompa data, data tekanan, dan lain-lain. Kemudian kita menganalisa kick pada saat kompresi. Kita juga harus ada perhitungan tentang tubular, baik di tubing dan anulusnya. Kemudian kita hitung tekanannya, baik tekanan formation pressure, fracture pressure, MASP. Kemudian kita analisa perhitungan Bullhead method. Terakhir adalah kita hitung proses reverse circulation atau aliran baliknya. Well profile, di sini well profile dari sumur GEM 01 yaitu di daerah Alpha Block di Sumatera Tengah dengan kedalaman 1.362 feet, TVD subsea, total time di sumur adalah 7 hari, jenis sumurnya ada vertikal, klasifikasinya adalah eksplorasi. Analisa data, dari analisa data drilling di lubang 12/4, kedalaman sampai ke 353 feet. Kemudian di lubang 8,5 kedalaman dari 353 feet sampai 1.362. Kemudian tipe lumpur yang dipakai sama-sama KCl polimer, sedangkan untuk yang lubang 12/4 kita memakai 9 sampai 10 ppg dan untuk yang 8,5 pakai 10,8. Lebih tinggi dari lubang di atasnya. Untuk casing datanya di 1338 atau surface casing kita di piling dalamnya sampai 49 feet. Kemudian yang casing 958 atau surface casing di 350 dan 7 in itu di 1359. Well completion di sumur GEM 01 dilakukan 3 kali kompresi, yaitu kompresi dilakukan DST pertama dilakukan di interval 1096 sampai 1117 feet, hasilnya threshold. Tes kedua DST di 665 sampai 670 juga sama threshold, sedangkan tes yang 3 ini berhasil di interval 440 sampai 445 dengan hasilnya gas. Ini adalah profil daripada sumur kondisi sumur setelah di DST ketiga dan sekarang sudah dilakukan
penutupan sumur ya. Di anulus diisi oleh ya brain dengan berat 9,2 ppg, top of semennya di 550 ya. Tubingnya 278 di kedalaman 427 feet. Kita killing level ya, datanya adalah di top of semennya di 505, shut in tubing pressure-nya 200 PSI, shut in casing pressure-nya di 127, kemudian top of perforation-nya ada di 440, bottom of perforation di 445, production pressure factor-nya ada di 413, formation grade-nya 1,435 PSI per feet, dan formation pressure gradient di 0,465 PSI per feet. Kita pakai production casing 7 in ya, dengan ponder 23 pound per feet, gridnya kali 55. Kapasitas faktornya 0,03936 barrel per feet. Untuk production tubingnya kita pakai 278 inch OD dan 6,5 pound per feet dengan grade J55. Kapasitas faktornya adalah 0,00578 barrel per feet dengan displacement 0,00224 barrel per feet. Data pompanya kita pakai pompa dengan pump output 0,058 barrel per stroke dengan SPM 38, flow rate-nya 105. Kemudian perhitungan ya, killing wheel-nya dari tubingnya kita perlu volume 2402,468 ya, dengan total stroke 38. Kemudian displacement tubingnya pun 0,9656, volume tubingnya 0,051, total stroke 8, volume top of perforation dan bottom of perforation 196, volume tubing to bottom of perforation 3,176, volume anulus dengan tubing 13,38 dengan total stroke 203, kemudian volume anulus tanpa tubing 3,070 ya, dengan total stroke 47, volume tubing dan anulus ada 18,92 dengan total stroke 288. Kemudian dari ini perhitungan dari bullet calculation ya, formation pressure-nya ada 2003, fracture pressure 631,4, initial hydraulic pressure 3.632 PSI, kemudian kilowatt weight 8,9, maximum initial surface pressure 627,4, maximum end of tubing pressure 433,8 PSI. Maximum pressure ketika killing fluid mencapai ke top perforation adalah 420,9 PSI, bottom of perforation 425,7 PSI. Kemudian tubing bars ya 5.808 PSI. Maksimum initial surface pressure 627, kemudian pumping pressure-nya ada 172,769 feet per 1 barrel ya, dengan densitas killing fluid-nya 9,2, densitas gasnya 4,6 ppg, kemudian pumping pressure untuk 1 barrel pompa dimasukkan, disirkulasikan adalah P1 sebesar 627 ya, dikurangi pH dari killing fluid ditambah pH dari kick, maka hasilnya akan menjadi sebesar 364,45 PSI. Selanjutnya setelah barrel pertama, maka kita hitung ke barrel pembawaan barrel kedua, ketiga, dan seterusnya dengan melihat tabel berikut. Ya, tadi barrel pertama dengan killing fluids ya, ini hidrokarbon fluid ya, pH total, kemudian pompa pressure dan total stroke. Ya. Dari sini maka semakin besar ya pumping volume ya, pumping volume mulai dari 1 sampai 9, maka total stroke-nya bertambah, maka maksimum pressure-nya atau
pompa, ya, pompa pressure pompa yang di permukaan, yang di atas yang kita baca itu semakin turun, semakin. Kemudian tekanan hidrostatik totalnya, ya, yang terakhir adalah 527 PSI, ya, dengan kedalaman 1198 feet. Di situ maka stroke yang kita pakai adalah 150 stroke, memerlukan waktu 3 menit 37 second atau detik, ya, karena kita pakai SPM sebesar 38 stroke per menit. Kemudian data tentang reverse circulation, kita lakukan reverse circulation, ya, yaitu data tubing plus annulus volume, ya, yaitu 1018,9 barel dengan ekses 50%, ya, maka dapatkan 28,5 barel atau sekitar 433 stroke, sehingga waktu yang diperlukan adalah sekitar 11 menit 24 detik. Total pumping time, ya, yang tadi bullheading-nya 3 menit 57 detik, ditambah reverse circulation-nya adalah 11 menit 24 detik, maka totalnya adalah 15 menit 21 detik. Ya. Ini adalah gambaran stroke pompa, tekanan, dan kedalaman. Garis biru yang atas di sini adalah zona rekah, kemudian di bawah adalah tekanan formasinya, kemudian yang di bawah tekanan formasi ini adalah underbalang. Kemudian yang titik hijau ini merupakan tekanan pada saat kita killing well, jadi masih aman karena di antara zona rekah dan di atas underbalan atau tekanan formasi itu. Perbedaan data dan perhitungan, ya, yang sebenarnya adalah killing fluid-nya kita pakai 8,9, tapi kenyataannya kita pakai 8,6 sampai 9 ppg, jadi bervariasi. Kemudian bullet volumenya perhitungannya 9,86 barel, ya, tetapi kenyataannya kita pompakan 21 barel. Reverse circulation kita 28,5, kenyataannya kita pakai 25 barel. Bullet time-nya waktunya 3 menit 50 detik, tapi nyatanya 108 menit. Reverse circulation yaitu 11 menit 24 detik, kenyataannya adalah 60 menit. Kesimpulannya yaitu densitas yang kita pakai adalah 9,2, kemudian volume pada saat bullhead sebanyak 9,86 barel dengan waktu pemompaan 3 menit 57 detik. Volume killing rate selama reverse circulation adalah 28,5 barel, 50% excess, dengan waktu pemompaan 11 menit 24 detik. Total waktu pemompaan killing fluid adalah 15 menit 21 detik. Dari data yang ada, bullhead dapat dilakukan dengan baik dan aman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.